Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi khululi Ramadan wa manna alaina bi nuzulil Qur'an wa bi irsali nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah madrasah yang telah mendidik kita. Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa sebulan penuh agar dosa-dosa kita, agar keburukan-keburukan kita betul-betul hilang, betul-betul rontok. Mengapa Allah menyebut dengan sebutan Ramadan? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Inna masumiyar Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Disebut Ramadan karena li'annahu yuharikud dunub. Karena Ramadan itu dari kata ramad. Ramad itu artinya panas. Disebut Ramadan karena Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa. Bagaimana gambaran dosa-dosa itu bisa dibakar dengan Ramadan? Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ibadah haji dan umrah, disebutkan di situ diumpamakan seperti tungku yanfi khubuthaha. Bagaimana keburukan-keburukannya itu bisa ditiup seperti tungku pandai besi. Ketika besi dimasukkan, kemudian panas ditingkatkan, apa yang terjadi kemudian? Besi yang dipanaskan tadi, kerak-keraknya itu mengelupas. Seperti itulah dosa yang ada di dalam diri kita. Maka madhab Hanafi itu menyebutkan api itu sebagai salah satu alat untuk melakukan taharah, karena berangkat dari hadis tadi. Bagaimana dosa itu tidak bisa dihilangkan dengan bersuci biasa. Dosa itu hanya bisa dihilangkan dengan cara dibakar. Apa yang dimaksud pembakaran yang bisa menghilangkan dosa tadi? Ramadan ternyata salah satunya. Di mana Ramadan itu yuharikud dunub, dia memang bisa membakar dosa-dosa kita. Bagaimana caranya Ramadan bisa membakar dosa-dosa kita? Maka caranya adalah dengan kita melakukan amal sehebat-hebatnya, dengan kita melakukan amal sebaik-baiknya. Coba bayangkan, satu hari penuh, mulai dari pagi sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari, kita berpuasa. Sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak hanya berpuasa, bahkan di tanggal 17 Ramadan, mereka melakukan perang yang merupakan Ma'rakah Badr al-Kubra, perang Badar yang besar, perang yang boleh dikatakan pertama kali dalam sejarah, yang kemudian disebut sebagai Yaumul Furqan, hari yang menentukan. Kenapa disebut Yaumul Furqan? Karena kalau Islam kalah, maka habislah sudah ketika itu. Momentum itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, mengapa Ramadan dipilih? Nah, ini sekaligus menjelaskan pada kita, dengan bukan hanya puasa, mereka juga berperang. Berarti apa? Amal mereka dilipat gandakan. Apakah mereka tidak lapar? Pasti mereka lapar. Apakah mereka tidak haus? Pasti mereka haus. Tetapi di balik lapar, haus, atau lapar dan dahaga itu, ada kemuliaan, ada hal-hal yang luar biasa. Kekuatan yang disebut dengan rohiyah, kekuatan spiritual, itu yang mereka dapatkan. Di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu justru diberikan kepada mereka di saat hubungan mereka dengan Allah itu begitu dekat. Dan hubungan yang begitu dekat tadi itu mereka dapatkan melalui madrasah Ramadan. Maka bacalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelipkan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu
bi la'allahum yarsyudun, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan memenuhi doa-doa mereka yang berdoa. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini diselipkan di antara ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah untuk menjelaskan pada kita bahwa ucapan orang yang berpuasa itu mustajab. Dan itu disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Salah satu laturatu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya adalah as-shaim hatta yiftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketika orang yang berpuasa tadi, dia dilatih, dia dididik. Pertama, secara fisik, ada riyadhah jasadiyah tadi dengan berpuasa. Kemudian puasa itu karena pondasinya ketakwaan. Dan kemudian dia jalankan semata-mata karena Allah. Itu mendorong, meningkatkan kekuatan spiritual dia. Dan ketika kekuatan spiritual dia meningkat, maka dia dengan Allah begitu dekat. Ketika dia dengan Allah begitu dekat, maka doa-doa orang yang dekat dengan Allah tadi mustajab. Nah, disitulah momen yang tidak akan ditemukan di momentum yang lain, kecuali pada momen Ramadan, kecuali pada momen ketika orang itu berpuasa. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW melalui wahyu yang diberikan oleh Allah menjadikan momentum ini untuk melakukan peperangan yang merupakan perang penentu. Sampai Rasulullah SAW berdoa dalam perang Badar. Allahumma intahlik hadil isabah lan tu'bad bika min ba'du abadan. Ya Allah, sekiranya kelompok yang sisa ini binasa pada saat perang ini, lan tu'bad bika min ba'du abadan. Setelah ini engkau tidak akan pernah ada lagi yang menyembah. Setelah ini engkau tidak akan lagi disembah. Ini doa yang luar biasa. Doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan doa itu dalam tanda petik menjadi ancaman kepada Allah. Dengan kata lain, doa ini dipanjatkan oleh Nabi agar Allah SWT ijabah. Karena jika Allah tidak ijabah, habislah sudah. Maka doa yang dipanjatkan oleh Nabi di saat Ramadan kemudian ditopang dengan ketakwaan orang-orang yang luar biasa tadi. Atmosfernya begitu luar biasa. Dan inilah yang menjadikan Ramadan itu mencatat rekor sebagai momen-momen bersejarah di mana peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah keemasan Islam itu ada di bulan suci Ramadan. Perang Badar Al-Kubra, kemudian penaklukan kota Mekah, itu terjadi di bulan suci Ramadan pada tanggal 20 Ramadan. Dan itu menegaskan pada kita betapa Ramadan menjadi madrasah ruhiyah, menjadi madrasah yang bisa melahirkan dan sekaligus mewujudkan apa yang kemudian menjadi misi kemuliaan Islam tadi itu betul-betul bisa diwujudkan oleh generasi-generasi di masa lalu. Maka mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagaimana Ramadan Nabi dan para sahabat. Mewujudkan kemuliaan Islam, mewujudkan kegemilangan Islam, di mana hari ini umat membutuhkan Islam. Di saat negeri ini gelap, di saat seluruh dunia dalam keadaan gelap, maka hanya dengan jaya Islam, insya Allah terang benderang itu akan kembali datang, dan kemudian kedoliman akan sirna, dan akhirnya Islam sebagai rahmatan alamin akan kembali memimpin dunia. Dan semoga momentum Ramadan ini bisa mengembalikan kesadaran umat dan bisa mengembalikan kekuatan kita semua, dan akhirnya Allah memberikan pertolongannya sebagaimana firman Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dan kemenangan yang datang dari Allah itu begitu dekat. Dan semoga melalui madrasah Ramadan kita bisa mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.